Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wala quwwata illa billah. Para hadirin pemirsa yang saya hormati, syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita semua sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah dan penuh barokah. Dalam video kali ini saya Teten Syihabuddin dari kelas B1 Prodi Pendidikan Agama Islam, pendidikan jarak jauh UIN Cyber Sektor Cirebon akan menyampaikan terkait ilmiah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, yaitu tentang arsitek kebudayaan Islam Nusantara. Pada hadirin kaum muslimin rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang berbagai macam agama, ada Hindu, Buddha, Konghucu, dan terutama agama Islam yang kita cintai. Berbicara arsitek, dalam benak kita arsitek adalah sebuah perancang atau seorang arsitektur berarti perancang bangunan atau perancang peradaban. Maka di sini yang dimaksud arsitek kebudayaan Islam Nusantara, di mana para perancang atau pembawa peradaban di Islam di Nusantara ini mempunyai peran yang penting, terutama yaitu salah satunya adalah peran Wali Songo yang ada di Indonesia. Bagaimana beliau ini menyebarkan agama Islam dengan penuh rahmatan lil alamin, dengan penuh kedamaian, dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, terutama dalam moderasi beragama. Nah, Wali Songo ini sangat mempunyai peran penting karena Islam masuk ke Indonesia ini melalui jalur kedamaian, bukan dari peperangan, bukan dari pemusuh. Maka kita ambil salah satu contoh seperti di Kudus, di daerah Jawa Timur ada salah satu waliullah yaitu Sunan Kudus. Beliau ketika menyampaikan ajaran agama Islam ini penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang, terutama perbedaan itu tidak menjadikan sebab perpisahan antara umat, ya. Dimana di Kudus ini ketika kita ambil salah satu contoh, ketika dalam hari raya Idul Adha, umumnya masyarakat Indonesia ini menyembelih hewan kurban, diantaranya ada domba, kambing, dan juga sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Nah, di Kudus ini tidak boleh itu menyembelih sapi. Kenapa? Karena sapi dianggap hewan yang dimuliakan oleh umat Hindu. Nah, bukan berarti Islam melarang menyembelih sapi, bukan. Tetapi saking menghargainya beliau ini terhadap agama yang lain, akhirnya umat Islam di daerah Kudus, beliau itu larang untuk menyembelih sapi. Kenapa? Kenapa? Untuk menghargai umat Hindu, yang umat Hindu ini kan sangat menghargai sapi. Itu artinya bahwa Islam di Nusantara ini penuh dengan kasih sayang, dengan rahmatan lil alamin. Bagaimana implikasi ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi besar Muhammad SAW ini benar-benar dijaga, benar-benar diimplementasikan oleh para waliullah, terutama di tanah Jawa. Yang kedua, kalau berbicara arsitek kebudayaan Islam Nusantara, berarti kita akan berbicara tentang raja-raja, gitu ya, dengan para sultan yang ada di Indonesia, terutama dimana dulu sebelum Indonesia lahir, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini mempunyai sejarah yang besar. Bagaimana kebudayaan kita ini tetap terjaga. Islam datang bukan berarti budaya
di Indonesia itu mengikuti budaya Arab atau mengikuti budaya di luar Indonesia, tetapi di mana nilai-nilai kebudayaan tetap terjaga walaupun Islam itu datang, gitu ya. Karena selama budaya-budaya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka boleh-boleh saja, gitu ya. Seperti salah satu contoh, misalkan ada budaya yang menyembelih hewan kurban, gitu ya, atau misalkan budaya-budaya yang kebiasaan di warga Indonesia itu ketika misalkan masuk pada bulan Sopar mengadakan bikinan bingkisan-bingkisan, minum makanan-makanan ringan, gitu ya, ciri khas masing-masing, dan itu tujuannya untuk berdoa, gitu ya. Dan yang ketiga ada seorang arsitek budaya Islam Nusantara, itu kita sebut ulama dan cendekiawan, ya. Bagaimana ulama-ulama di Nusantara ini selalu mengedepankan toleransi yang tinggi, gitu ya, tasamuh, tawasud, gitu. Tidak mengedepankan egonya masing-masing, tetapi memang bagaimana ciri khas atau asli dari Islam itu sendiri, bahwa rahmatan lil alamin, sebagian sabda Nabi SAW, bahwa Islam lahir itu untuk menyempurnakan akhlak. Itu makanya Nabi bersabda, innama bu'istu liutammima makarimul akhlak, sesungguhnya saya diutus itu untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti yang luhur. Maka kita harus belajar dari sana, belajar bahwa saling menghargai, saling mencintai sesama umat beragama, ataupun mencintai sesama umat sebangsa dan setanah air. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat, khususnya Al-Fakir, saya sendiri umumnya bagi kita semua. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dan kita tetap menjaga budaya-budaya Islam di Nusantara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.